Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunanihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nari wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak diperintahkan untuk menghitung, akan tapi kita diperintahkan untuk mensyukurinya, karena kalau kita hitung niscaya nikmat tersebut tidaklah terhitung. Kemudian marilah kita bersolawat, selalu dan senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW atas hidayah yang sudah kita rasakan, atas agama Islam yang sudah kita terima, sudah berada di dada-dada kita. Sungguhnya kalaulah bukan karena perjuangan beliau SAW, maka kita pasti masih berada di kubangan jahiliyah dan kebodohan. Kemudian wasiat untuk pribadi dan juga jamaah yang hadir di sini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal yang bisa kita pamerkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari pertanggungjawaban adalah bekal ketakwaan, bekal takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Jumat beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kondisi saat manusia sakaratul maut dan dicabut ruhnya hingga ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya di liang lahat, di liang kuburnya. Dan kita juga sudah mengetahui bersama bagaimana nikmat dan tenangnya hamba yang taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala saat dicabut nyawanya. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana sadis dan mengerikannya kondisi orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala saat dicabut ruhnya. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan mulia ini insyaallah kita akan membahas selanjutannya, yaitu bagaimana kondisi kita saat di kuburan, yaitu bagaimana kondisi jasad kita setelah masuk di kubur dan ruh kita sudah dikembalikan kepada jasad kita. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguhnya kuburan adalah tempat akhirat pertama yang akan dilalui oleh manusia. Fa in naja minhu, kalau di dalam kuburnya dia lulus terhadap ujian-ujian yang ada di dalam kubur tersebut, fama ba'dahu aisaru minhu. Ketika dia lulus, maka prosesi-prosesi setelah kubur, yaitu di hari akhirat kelak, maka dia akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Akan tapi ketika saat ujian kubur dia tidak lolos, dia tidak lulus, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka prosesi-prosesi setelah alam kubur itu lebih tragis dan lebih memilukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ma raaitu madharan qattun illa al-qabru afda'u minhu. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat pemandangan yang paling tragis, yang paling menyeramkan, yang paling bengis kecuali yaitu keadaan manusia yang tidak lulus saat ujian dan kemudian dia disiksa di kuburannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kalau kita dikubur maka kita akan diseleksi, maka kita akan ada tes, akan ada ujiannya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang lolos tes, maka ujian-ujian setelah kubur, yaitu di padang mahsyar, ya, di hari penimbangan, di sirat, dia akan lebih mudah. Akan tapi yang nggak lulus tes,
di dalam kubur, maka masa-masa setelahnya akan lebih membinasakan. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ujian di dalam kubur ini? Apa tesnya? Bagaimana tesnya? Sehingga kita bisa mengetahuinya dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Maka dijelaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubira ahadukum," kalau seandainya salah satu orang di antara kita dikubur, "atahu malakan," maka akan datang dua malaikat, aswadani azraqan, yang warnanya hitam dan biru. Bukan malaikat yang ganteng dan rupawan, tidak, akan tapi malaikat yang mengerikan dan bengis. Yuqalu li ahadihimal munkar wa li akharin nakir. Yang satunya namanya munkar, yang satunya adalah nakir, yaitu malaikat munkar dan nakir. Lalu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah malaikat yang buruk rupa, yang bengis kejam datang, apa yang mereka lakukan? Maka dalam hadis lanjutannya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayujlisanihi fayaqulani lahu, maka kita akan didudukkan di dalam kubur kita, didudukkan oleh dua malaikat tersebut, fayaqulani lahu man rabbuk, dan dia mulai bertanya, dan ini adalah tesnya. Maka mereka bertanya, munkar dan nakir bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka orang yang beriman, orang yang kokoh terhadap imannya, jujur terhadap keimanannya, dia akan mudah menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Kemudian dilanjutkan pertanyaan kedua, apa agamamu? Maka orang yang kokoh terhadap keimanannya, jujur, sungguh-sungguh saat ia di dunia, maka akan mudah mengatakan, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Maka pertanyaan ketiga ditanyakan, yaitu siapa nabi yang diutus di tengah-tengahmu? Maka orang yang jujur terhadap imannya, sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan keimanannya di dunia, maka dia akan mengatakan huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dusta terhadap imannya, mengaku beriman, akan tapi ketika di dunia tidak ada perjuangannya terhadap keimanannya terhadap Allah, tidak ada perjuangannya terhadap keimanannya terhadap Rasulullah SAW, seakan-akan hanya perkataan yang manis di lidah tanpa bukti nyata melalui perbuatan. Maka disebutkan fayuqalu ma daraitu wala talaitu, dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi. Saya nggak tahu wahai malaikat, saya tidak pernah baca. Wa yudrabu bima tariqa min hadidin darbatan. Kemudian ketika tiga pertanyaan tersebut dilontarkan dan dia tidak bisa menjawabnya, maka dipukullah dia dengan palu yang sangat besar. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairas thaqalain. Maka dia pun akan menjerit dengan jeritan yang sangat kuat yang didengar oleh makhluk di alam semesta ini kecuali manusia dan jin. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diingat, dan ini sangat penting, ya, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir, ya, bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan hafalan, bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan kecerdasan, sehingga orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghafalkan jawaban-jawabannya sehingga dia lulus di alam kuburnya. Enggak. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan ini, ya, pertanyaan-pertanyaan yang diujikan oleh munkar dan nakir, ya, juga bukan bersifat pemahaman atau ingatan atau pertanyaan yang menggunakan kecerdasan atau logika, tidak. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir itu berkaitan dengan mental dan keteguhan iman seorang hamba, seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tunduk dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbangun mental yang sangat kuat karena kekuatan imannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, an Utsman ibn Affan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu setelah selesai menguburkan para sahabatnya, menguburkan sahabatnya yang meninggal, waqafa alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sisi kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini. Wasalu lahu tathbit, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekuatan mentalnya, akan keteguhan jiwanya.
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat yang masih hidup untuk berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mental yang kuat, agar memberikan keteguhan jiwa yang kuat. Fa innahul ana yus'alu, karena sekarang dia akan ditanya, dan pertanyaan tersebut bukan sifatnya bukan hafalan atau ingatan, akan tapi bersifat ujian mental dan kekuatan mental. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka orang-orang yang beriman jujur terhadap keimanannya, sungguh-sungguh di dalam saat ia di dunia, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan mentalnya di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat ketika dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dikokohkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, akan tapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayudhillullah, maka dia akan dibuat bingung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dia tidak kuat mentalnya di dunia, tidak pede dengan kelakuan-kelakuannya di dunia, sehingga dengan itu pula dia tidak memiliki mental yang kuat saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, sehingga dia gagal di dalam menjalankan pertanyaan-pertanyaan yang diujikan oleh malaikat munkar dan nakir. Berdasarkan dalil-dalil di atas, kita ketahui bahwasannya bisa atau tidak bisanya manusia menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir itu tergantung bagaimana mental dan kejujuran imannya. Kalau mental dan imannya kuat, maka dia lolos, tidak ada lagi yang ditakutkan. Adapun kalau mental dan imannya lemah, maka dia pasti gagal menjawab dan dia akan diazab hingga hari kiamat, hingga dibangkitkannya manusia dari liang kuburnya. Dan dari dalil-dalil di atas, kita juga mengetahui bahwasanya mental dan keteguhan iman seseorang di kuburan saat ditanya malaikat munkar dan nakir itu tergantung bagaimana dia di dunia. Jika dia di dunia adalah orang yang selalu takut kepada Allah, selalu taat dengan perintah-perintahnya, selalu berusaha sekuat mungkin menahan dirinya dari perbuatan dosa, maka dia akan memiliki mental yang kuat untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir. Karena dia pede, karena dia percaya dengan dirinya bahwasanya saat di dunia dia sudah berjuang untuk memperjuangkan imannya. Ketika dia di dunia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mati-matian untuk patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika ada orang yang ketika di dunia dia masa bodoh terhadap Tuhannya, dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dia tidak mau tahu, dan dia cuek terhadap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah nabinya, maka bagaimana orang ini akan memiliki mental yang kuat saat ditanya malaikat munkar dan nakir. Saat ditanya man rabbuk, saat dia ditanya siapa Tuhanmu, maka ini adalah pertanyaan yang sangat mudah, sangat gampang, namun sekali lagi mental yang menjawab. Maka dia tahu Tuhannya Allah, namun tidak terucap olehnya karena dia tidak pede dengan kelakuannya di dunia. Yang dulu dia di dunia dia sering cuek terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bersifat masa bodoh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditanya man nabiyuk, siapa nabimu, maka sekali lagi ini adalah pertanyaan yang mudah dan ringan, akan tetapi mental yang menjawab. Ketika ia di dunia cuek terhadap perintah nabinya, melanggar sunnah dan aturan nabinya, maka bibirnya pun berat untuk mengakui bahwasannya nabiku adalah Nabi Muhammad, karena dia tidak pede dengan amalannya terhadap di dunia saat dia hidup. Kemudian ketika dia ditanya wa ma dinuk, apa agamamu, maka ini sekali lagi adalah pertanyaan yang mudah, namun pertanyaan ini adalah perannya mental. Maka ini adalah pertanyaan yang menguji mental seseorang, ya. Maka orang yang masa bodoh dengan Islam, tidak mau belajar Islam, padahal pendidikannya S1, S2, bahkan S3 dalam ilmu dunia, namun ilmu agamanya hanya sebatas tingkatan SMP atau SMA, dan dia cuek, tidak mau belajar, tidak mau tahu tentang keindahan Islam, tidak mau tahu tentang syariat-syariat yang sudah ditunaikan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Maka atas dasar itu dia akan susah untuk mengatakan agamaku adalah Islam, karena dia tidak pede dengan apa yang ia lakukan di dunia semasa hidupnya, yang cuek terhadap Islam, yang masa bodoh terhadap Islam, yang tidak mau tahu tentang apa sih yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari halal dan haram yang sudah disebarkan oleh nabinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Hari itu maka mulut mereka kami kunci semua. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan menjelaskan kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhaduhum arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang jujur terhadap keimanannya, berjuang terhadap keimanannya, sungguh-sungguh dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dia di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan juga dia di akhirat mentalnya ketika dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Wa yudhillullahu dzalimin. Adapun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masa bodoh terhadap halal haram, masa bodoh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala fayudhillullah, akan membuatnya bingung, seakan-akan tidak ada tujuannya dia hidup di dunia, hanya untuk bersenang-senang kemudian menunggu kematian. Ketika dia di kuburan, maka dia lebih bingung lagi dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. Wali'adzubillah. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis, an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, beliau berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak diam mengganggu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, sungguhnya orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka yang memiliki gelar, bukan mereka yang memiliki pangkat di dunia ini, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, ya orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, yaitu orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya, mengekang jiwanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan dirinya setelah dia meninggal. Mempersiapkan bekal-bekal untuk meninggal, itulah orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ajizu, adapun orang yang tidak cerdas, adapun orang yang tidak pintar, man atba'a nafsahu hawahu, yaitu orang yang selalu tunduk dengan jiwanya, diperbudak oleh jiwanya, dia bermaksiat, melakukan kezaliman, mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya mengandalkan Allah kan Maha Pengasih, Allah kan Maha Penyayang. Saya bermaksiat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah orang yang tidak cerdas, orang yang tidak pintar. Dan orang yang pintar adalah orang yang mampu menundukkan jiwanya, tidak diperbudak oleh jiwanya untuk memuaskan syahwat dan nafsunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis pertama yang kita baca tadi, kita mengetahui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, sungguhnya kuburan adalah tempat akhirat pertama yang akan kita singgahi, akan kita lalui, dan di sana ada tes. Dan di sana ada tes yang sudah kita bahas tadi, tes yang dilakukan oleh munkar dan nakir. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau kita lolos dari tes ini, maka setelah kuburan atau prosesi-prosesi setelah kuburan, peristiwa-peristiwa setelah kuburan, aisaru minhu, akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, akan tapi kalau kita tidak lolos dari pertanyaan munkar dan nakir ini, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang setelahnya, peristiwa-peristiwa setelahnya akan lebih memilukan dan menyedihkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, pertanyaan munkar dan nakir bukan berdasarkan hafalan, daya ingat, kecerdasan, logika, bukan, akan tapi tergantung bagaimana mental kita. Mampukah kita menjawab? Mental kita sanggupkah untuk menjawab pertanyaan tersebut? Dan terbentuknya mental ini berdasarkan bagaimana kita di dunia. Benarkah kita
telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan dibuktikan dengan amalan dan perbuatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq ulata umurina wa saddid khutahum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.